Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini aku ingin berbagi tentang tutorial masalah yang ada pada Karbu Vario, Beat, dan juga Scoopy. Banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman itu yang bertanya, Bang, ini kenapa motor kok susah hidup? Kalaupun hidup kadang berbet, dan kadang pun ketika jalan itu mati tiba-tiba, seperti kehabisan bensin. Oke, di sini aku menjawab beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada karbu Beat, Scoopy maupun Vario itu berada pada skep dan juga vakum. Di sini kalau diperhatikan ada lubang dan juga nok dari vakum ini. Lubang yang ada di dalam ini harus berada tepat pada garis intake. Jadi kalau seandainya dia berputar ataupun bergeser, maka itu sirkulasi udara menjadi tidak normal. Untuk mengatasinya, kita hanya butuh satu o-ring atau seal ini yang nanti akan kita ganjal pada vakum ini, atau bisa juga menggunakan benang yang intinya vakum dan skep ini tidak berputar seperti ini. Jadi kalau ini berputar, artinya lubang ini tidak berada lurus pada garis intake, maka itu sirkulasi udara menjadi tidak fokus, tidak terkontrol, maka itu berakibat merepet ya, dan bahkan mati. Oke, cara mengatasinya, posisikan dulu lubang ini berada lurus pada garis intake, dan juga paskan juga nok vakum ini pada posisinya. Ini sebenarnya masalah sepele, cuman dibutuhkan ketelitian. Jangan sampai terkecoh oleh masalah yang sepele. Oke, perhatikan lubang ini dan juga garis dari intake. Oke, ini berada di depan dan lubang tepat berada di depan. Ya, segaris ya, lurus. Oke, kalau sudah pas ini posisi nok dan juga posisi lubang tadi pas lurus berada di lubang intake, baru kita pasang seal ini. Oke, pastikan posisinya lurus. Nah, seperti ini ya, dan pastikan juga ini sudah tidak mutar-mutar lagi ya. Oke, itu salah satu penyebab motor merepet atau berebet, bahkan mati-mati ketika berjalan ataupun susah hidup. Kalau untuk masalah banjir itu bisa terjadi akibat vakum dari hisapan keran otomatis itu yang jebol ataupun sobek. Tapi kalau untuk masalah di karbunya itu dipastikan dari pelampung.
Nah, pelampung seperti ini kan terbuat dari plastik, ini tidak bisa kita setel. Jadi cara untuk mengakalinya bisa diganjal dengan kaleng minuman bersoda, ya. Jadi dipotong kecil seukuran ini, kemudian lipat, taruh posisi yang di sini. Tujuannya untuk menganjal daripada jarum ini, agar jarum bisa naik, ya, bisa naik dan juga bisa menutup rapat dari lubang saluran minyak, jadi tidak terjadi banjir. Sebelum itu juga bisa seperti ini, masukkan jarum pada tempatnya, kemudian putar, tekan dan juga putar, ya. Putar beberapa kali putaran. Tujuannya agar jarum ini bisa membentuk mengikuti pola yang ada di kuningan yang ada di dalam. Jadi jarum ini bisa menutup secara maksimal dari lubang saluran minyak ini agar tidak banjir. Oke, itu salah beberapa masalah ataupun penyebab seputaran masalah karbu, vario, bit dan juga Scoopy. Untuk masalah perakitan seperti biasa, seperti karbu pada umumnya, dan juga sebelum mengerjakan perlu juga diperhatikan untuk vakum. Sebelum mengerjakan yang tadi, alangkah baiknya ketika melepas ini vakum, itu jangan direndam atau ditaruh di dalam bensin ataupun bahan bakar, karena ini material karet, jadi ketika kena bensin itu akan melar, jadi akan berpengaruh kepada performa motor itu sendiri. Dan juga cara meletakkannya, usahakan posisinya seperti ini, ya, taruh seperti ini agar tidak merusak daripada pola yang ada pada vakum ini. Oke, itu sekedar tambahan. Kemudian kita rakit yang sudah kita bongkar tadi. Ini sudah kita bersihkan dengan karburator cleaner dan kita bilas dengan bensin. Saringan hawa, karburator, semua sudah kita bersihkan. Ini pelampung jangan sampai terbalik, ya. Kalau terbalik bisa masuk tapi pasti banjir karena pelampungnya tidak naik. Pasang pinnya. Untuk jenis motor seperti ini ada knocknya, ya. Berbeda dengan Grand, dengan Supra dan kawan-kawan, itu bisa masuk dari sebelah sini. Kalau ini harus satu arah. Jadi kalau salah masukannya dia tak akan masuk. Oke, pastikan kuat agar tidak lepas. Kemudian pasang main jet juga kita udah bersihkan. Ini masalah kalau motor hidup tetapi tidak kuat untuk jalan. Jadi kalau dia mau hidup, ketika kita gas dia mati, itu bisa dipastikan masalahnya ada pada main jet. Main jet ini biasanya masalahnya tersumbat kotoran, tersumbat dari sisa-sisa lem packing, menyumbat lubang ini, maka saluran bensin tidak jalan, karena ini fungsinya untuk mengatur takaran bensin ataupun bahan bakar ketika RPM berada di tengah maupun berada di atas. Kemudian pasang pilot jet. Pilot jet ini fungsinya untuk
mengatur takaran bensin ataupun bahan bakar ketika pertama mesin dihidupkan. Jadi ketika mesin dihidupkan tidak mau hidup, bisa jadi salah satunya dari pilot jet ini. Biasanya itu tadi tersumbat kotoran, tersumbat itu tadi karatan bensin dari tangki, ataupun tersumbat dari sisa-sisa lem packing. Makanya kalau untuk servis karburator itu aku tidak menganjurkan menggunakan lem merah ya, karena lem merah itu nanti kalau sisa-sisanya itu mudah lepas, kemudian terikut saluran bahan bakar dan akhirnya masuk ke karburator dan akhirnya menyumbat saluran bahan bakar. Dan juga itu berlaku untuk masalah ketika kita membongkar mesin. Itu sering aku temukan itu sisa lem packing lem merah itu berada pada jalur oli. Jadi akhirnya oli mampet, oli tidak jalan, akhirnya motor jem panas. Ketika sudah panas dia mati karena sirkulasi oli itu tidak maksimal, tidak normal. Oke, pilot jet sudah dipasang, main jet dan juga pelampung dan juga jarum. Kemudian pasang tutupnya. Ini pastikan seal dalam keadaan baik ya. Kalau seal ini sedikit apa namanya? Jadi kalau seandainya ini seal sudah tipis, jadi lebih baik itu dikasih seal tip dulu, pasang seal tip, baru kemudian ini dilepas dulu ya sealnya. Sealnya dilepas, kemudian di tempat seal itu dikasih seal tip. Usahakan itu tadi tidak menggunakan lem merah ya atau lem packing. Karena itu aku pernah menemukan itu motor baru habis servis, tapi ketika pulang di jalan mati. Jadi setelah aku periksa itu ternyata pilot jet itu tersumbat oleh sisa lem packing atau lem merah itu dari sisa-sisa yang ada pada seal ini. Jadi orang itu menggunakan lem merah itu kan. Jadi untuk kalau seandainya ini banjir atau keluar bahan bakar dari sini, itu lebih baik dikasih seal tip. Dikasih seal tip dulu, baru seal yang dipasang seperti ini. Jadi untuk aman dia lebih aman, kemudian untuk kerapian dia lebih rapi. Tidak ada belepotan dari sisa-sisa lem packing. Oke, itu cara untuk mengatasi masalah seal ini. Kemudian pasang. Oke, kalau sudah terpasang, kemudian pasang baut ini, baut dari pembuangan, pasang dan kunci, pastikan dengan kuat ya, pastikan terkunci dengan kuat agar tidak kebocoran ataupun banjir. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian pasang vakum dan juga skepnya ya, pastikan lurus. Kemudian knocknya pastikan berada di tempatnya. Pasang per, tutup, kemudian kunci. Oke, sudah terkunci. Kemudian karbu sudah kita garap. Semoga masalah yang teratasi. Saringan hawa juga bersihkan ya. Ini tadi sudah kita bersihkan. Ini sebelumnya kondisinya bukan debu lagi, tapi udah berubah menjadi tanah kering gitu. Karena sudah bertahun-tahun tidak diservis. Motornya tidak terpakai saja udah 2 tahun. Tertidur pulas selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun tidak pernah diservis. Jadi tadi ini kondisinya
parah sekali. Jadi sudah kita servis, sudah kita bersihkan. Mudah-mudahan semua masalahnya bisa teratasi dan tidak kumat lagi. Oke, sekarang karbu sudah siap untuk kita rakit dan nantikan hasil akhirnya ya. Komponen sudah kita pasang, karburator dan juga filter udara sudah kita pasang. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Gas lebih responsif ya, tidak ada merepet, berebet ataupun respon lambat. Sekarang sudah normal. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sekian, terima kasih.